Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Kedepannya aku juga berharap Kinan pacaran sama Anika. Cepet seriusin. Cepet seriusin, kasihan tuh Anika dianggurin terus. Merasa di PHP-in terus. Hai guys, balik lagi bersama aku Laura Bass Jackson. Ini sekarang aku mau siap-siap untuk syuting. Aku lagi doing my makeup. As you can see, aku belum pakai makeup. Laura yang belum pakai makeup ya. Iya, aku pucat banget. Thank you. Kalau kalian mau lihat gimana aku glam on cam-nya gimana, lanjut, jangan lupa nonton terus. Lanjut, ikutin terus. Laura ini lagi diapain nih, kok ada hijau-hijaunya, terus Sekarang sambil aku makeup, aku sign setiap kali aku makeup, aku juga sekalian kerjain rambut biar I get ready as soon as possible. Aku siap as soon as possible. Pertama sekarang, Nah, pertama aku udah pakai sunscreen itu wajib buat aku. Kedua, aku pakai primer untuk tutupin pori-pori aku karena aku punya pori-pori gede banget dan kulit aku tipenya berminyak. Primer juga menurut aku membantu untuk bikin kulit aku hasilnya jadi matte sih. Makeupnya jadi matte ya. Pertama aku mau pakai concealer hijau karena muka aku tuh merah banget. Nah, kalau aku punya jerawat bekas itu tuh kayak gini, ini tuh jerawat matang aku. Nah, itu tuh membantu untuk menutupi bagian yang merah-merah. Nih, aku kasih contoh deh, selagi aku lupa. Iya. Aku biasanya ambil brush yang khusus untuk concealer hijau. Aku ambil secukupnya. Aku cari bagian yang merah, misalnya kayak bagian hidung aku, bagian dagu aku, ini bekas jerawat, bagian hidung aku, hidung atas aku, karena buat aku pipi aku sama hidung aku itu merah semua. Nah, bagian di tengah alis aku sama bagian bekas-bekas jerawat aku. Nah, contohnya aku ambil secukupnya, aku langsung dab aja, ditutupin aja, terus di sekitarnya juga. Oke. Sekarang kita ngeblend. Ini buat aku membantu banget ya, karena kulit aku putih banget, jadinya merah kalau kena matahari. Kita ambil beauty blender basah. Udah deh, kita beauty blender basah. Kita ratain. Ini salah satu tips dari Laura Bass ya. Iya, aku juga belajar dari kakak aku sih. Karena dia lebih jago makeup. Kalau udah merasa rata, udah ntar kita tutupin pakai concealer. Gonna take some time. Butuh waktu kalau ini, harus sabar. Nah, kalau rambut biasanya gayanya seperti apa, lurus aja atau gimana? Lurus tapi catok ke dalam. Aku tuh simple banget. Aku udah bertahun 17, 18, 19, 20. Udah kurang lebih 5 tahun lah aku udah rambut pendek dan gaya rambut aku tuh selalu catok ke dalam. Takutnya gitu ya? Hah? Lebih nyaman gitu ya? Iya sih, dan ini memang style aku. Takutnya kalau rambut aku curly ya karena jadinya agak kelihatan pendek ya. Lebih pendek lagi. Iya, lebih dewasa juga.
Jadi aku coba untuk cari gaya rambut yang benar-benar cocok dengan structure muka aku, sesuai umur aku juga. Jadinya ini sih yang paling nyaman buat aku. Nah, ini hasilnya nih. Yes, oke. Jadi kita udah tutupin bekas jerawat, bagian yang merah. Kelihatan banget sih, ini pipi aku merah nih. Ini juga jadinya nggak merah, mungkin masih agak sedikit merah kali ya. Tapi itu karena aku belum tutupin pakai concealer, sorry. Ikutin lagi terus pemirsa. Yes, jangan lupa ikutin terus pemirsa. Tutorial makeup dari Laura Abbas. Tutorial makeup dari Laura Abbas Jackson. Sip. Oke pemirsa, aku udah selesai makeup simple ala aku. Ini aku sebenarnya nggak pakai eyeshadow, alis juga aku tipis, lipstick aku juga usahain jangan taruh banyak-banyak tapi kelihatan. Aku tuh pakainya makeup no makeup. Itu sih lagi nge-trend zaman sekarang, jadi aku ikutin itu aja sih. Dan yang penting rata juga di muka aku. Joe, iya ini hasilnya. Oke, terima kasih udah saksikan aku do my makeup simple ala aku. Jangan lupa saksikan terus. See you. Jangan lupa saksikan Aku Bukan Wanita Pilihan setiap hari di RCTI jam 7, sekitaran jam segitu karena kita suka berubah jam waktu tayang kita. So, jangan lupa nonton. See you. Oke Kak Anika, untuk makeup dan rambut sendiri biasanya apa sih yang paling concern dari Kak Anika sendiri, Kak Laura? Buat peran Anika. Peran Anika, dan kalau keseharian biasanya kayak gini juga atau enggak? Well, sebenarnya makeup aku sehari-hari juga kayak gini sih. Aku juga dari awal udah ngomong sama makeup team di sini, juga ngobrol dengan produser, dengan sutradara juga. Aku mau tahu dari awal karena Anika ini ya cewek orang kaya lah ya, anak orang kaya gitu. Butuhnya makeup yang glam atau makeup yang cocok dengan umurnya atau makeup yang simple gitu. Jadi kayaknya kita juga aku ikutin sutradara sama produser, mereka inginnya apa, dan kayaknya mereka inginnya konsep dengan makeup no yang aku sempat ngomong sih, makeup no makeup itu lagi ngetrend. Yang penting karena kulit aku tuh kelihatan di kamera putih banget, yang penting aku ada warna. Yang penting aku ada warna makeup aku, di muka aku. Yang penting ada blush on, ada alis, ada lipstick. Itu aja sih yang paling penting buat aku. Dan maskara karena bulu mata aku tuh turun banget. Jadi dan mata aku tuh sebenarnya gede. Jadi I try to make my eye itu eye catching gitu. Nah, kalau tips merawat wajah dari Kak Anika, merawat rambut sih ada nggak sih? Aku biasanya habis take gini-gini. Oh, kalau buat itu sih kita kalau buat aku muka, bangun setiap hari cuci muka, terus apply skincare yang cocok sama kulit kita. Walaupun kita tuh sebenarnya nggak ada masalah sih kalau kita mau explore dengan kulit kita, yang penting kita cobanya pelan-pelan. Aku biasanya kalau coba skincare produk baru, aku biasanya coba untuk 1 minggu dulu, atau aku coba untuk expand ke 2 minggu. Kalau beneran cocok di kulit aku, ya udah aku coba untuk pakai pelan-pelan. Dan kalau udah sebulan 2 bulan ke depan aku nggak ada beruntusan atau breakout atau apa-apa, baru oke, berarti ini cocok dengan kulit aku. Tapi kalau dengan 2-3 hari, karena ada beberapa tipe kulit orang yang kelihatan banget breakoutnya aku ada beberapa produk skincare yang aku langsung stop pakai sih. Aku yang penting aku karena kulit aku tipenya berminyak, aku yang penting pakainya itu pelembab. Itu yang paling pelembab, dan sunscreen itu nomor 1 buat aku, karena sunscreen itu sebenarnya berpengaruh juga ke muka kita, yang bikin muka kita jerawatan karena kita berdiri di bawah matahari, kita langsung melawan dengan matahari, itu bisa
bisa jerawatan, apalagi kalau kita kadang syutingnya di pinggir jalan gitu, di pinggir jalan raya atau nggak di luar, itu juga kita bisa kena debu, polusi gitu. Jadi yang penting cuci muka, pelembab dan sunscreen, itu sih 3 yang paling penting buat aku. Oke. Nah untuk update sinetron, aku bukan wanita pilihan, Anika sendiri lagi kayak gimana nih? Well, kemarin sempet tayang juga sih beberapa hari yang lalu. Itu golden scene buat aku sih. I really enjoyed doing that scene, walaupun scene-nya nangis-nangisan, nggak apa-apa. Aku really explored my emotions waktu itu. Waktu itu adegannya Anika balik ke kosannya Kinan untuk ambil boneka sapi yang punya Raisya, yang dikasih sama Kinan waktu itu. Tapi Anika balikin ke Kinan karena dia merasa sakit hati banget dan dia ingin move on, dia mau lupain aja semuanya. Terus dia balik ke kosan, dia lihat ternyata dia itu lagi beresin baju-baju cewek, tapi si Anika ini nggak tahu itu baju ceweknya itu punya siapa. Terus jadinya Anika ke situ untuk ambil bonekanya doang. Udah dia langsung lari keluar. Kinan jadinya kejarin dia. Terus dia nangis di pinggir jalan. Itu karena dia merasa sakit hati banget dimainin sama Kinan. Dia merasa perasaannya itu dimainin sama Kinan. Dia pokoknya sebenarnya balik lagi ke Anika juga sih, dia kayaknya dia merasa di PHP-in sama Kinan karena dia lihat Kinan nih kayaknya suka deh sama gue gitu, menurut Anika gitu. Terus ternyata dia punya hubungan lain sama cewek gitu, menurut Anika kayak gitu. Terus dia nangis di pinggir jalan, langsung dia ngobrol secara gimana ya, dalam. Dia ngobrol dalam sama Kinan. Akhirnya Anika itu tahu kalau Olive yang cewek yang tinggal bareng Kinan itu ternyata kakak tirinya. Jadi Anika selama ini itu salah sangka. Makanya sekarang Anika sama Kinan itu kayaknya udah mulai ke jalur kayak okay, you like me, I like you too gitu, kayak ya udah deh kita satu jalur gitu. Mungkin karena Kinannya juga sering bercanda ya, dan Anika juga ceweknya seriusan, mungkin kayaknya itu sih yang asik gitu. I think itu yang bagian the fun part di hubungan mereka gitu. Tapi Kinan sama Anika sendiri udah baikan dong berarti? Udah baikan. Itu pokoknya seru banget deh waktu take scene yang itu sih. Bener-bener dari nangis tiba-tiba bete, terus jutek, terus jadinya itu scene romantis gitu. It's really fun to take. Nah kalau Kinannya sendiri di lokasi sama di luar lokasi sosoknya sama atau gimana? Maksudnya di perannya sama atau di luar lokasi lebih pendiam? Oh, Delano? Kalau Delano sih menurut aku he's nice, dia baik banget, gentleman. Kinan ini kan agak gimana ya, dia tuh softy banget gitu, dia tuh lembut banget kayaknya cowoknya. Iya, jadi kayak dia itu punya beberapa kayak soft spot gitu kan buat orang-orang tertentu gitu. Dan apalagi buat Anika sama anaknya Raisya kan, dia kan kayak kelihatan banget kalau dia itu sayang banget sama Raisya dan peduli banget sama Anika gitu. Jadi dia ini big softy banget gitu. Tapi kalau dilihat Kinan sama Delano beda nggak ya? Well, kalau menurut aku sih enggak ya. Tapi Delano tuh iseng banget orangnya, iseng, suka ajak bercanda, dia asik banget orangnya, suka ajak main kartu, kita suka main capsa. Terus iya sih, apalagi kalau kita suka pesen makanan lewat ojek online gitu, dia sering ajak aku gitu sih. Salah satunya juga kegiatan di luar lokasi atau lagi nunggu take main kartu. Apalagi sih kan biasanya? Kalau aku biasanya lagi nunggu take, aku biasanya belajar sih, karena aku masih
masih kuliah, aku masih mahasiswa, aku sempetin waktu untuk kuliah, untuk belajar, dan aku juga suka baca buku sih. Sekarang aku lagi baca buku. Nah, ini lihat kegiatannya kalau di luar lagi ini ada hobi juga main sama doginya ya. Oh iya, tapi itu punya pacar aku. Gimana tuh? Kelihatannya lagi suka banget sama. Iya, aku sebenarnya pencinta hewan banget sih. Aku pencinta binatang banget karena papa aku dia sebenarnya aku diajarin dari kecil tuh untuk peduli sama binatang, peduli sama hewan karena mereka itu punya perasaan juga gitu. So like growing up, my dad always teach me kayak mereka itu teman juga gitu. Jadi kalau aku lihat kucing atau nggak aku lihat doggy juga, anjing juga, itu kayak teman juga gitu. Aku punya satu kucing satu doang. Gimana tuh merawatnya? Agak repot juga. Sebenarnya dia itu deket banget sama aku juga deket banget sama dia gitu. Pokoknya we both need each other lah ya. Dan aku juga pagi-pagi karena kucing gitu, aku sempetin buat bikin dia sarapan aku sendiri gitu karena dia tahu perasaannya, karena kayak oh iya itu Laura sendiri yang bikin sarapan aku gitu. Biasanya kalau orang lain yang taruhin sarapannya dia biasanya nggak mau makan gitu. Dia juga kadang ini orangnya nih. Nah, aku juga I love my cat so much. Aku sayang banget sama dia. Dia udah umur berapa tahun ya? Udah umur 6 tahun kayaknya, udah mau masuk umur senior. 6 tahun. Iya. Mau ada piara lagi mungkin dogi juga sampai punya pacar tuh. Sebenarnya masih belum ada rencana juga sih. Karena aku sibuk kuliah dan aku sibuk syuting. Pelihara hewan itu sebenarnya butuh waktu dan butuh sayang kita, butuh peduli kita. We have to give time for them gitu. Kalau kita nggak kasih waktu buat mereka, takutnya jadinya mereka ya nggak tahu sih, semua orang sih beda-beda ya. Tapi menurut aku takutnya kalau kita nggak kasih mereka perhatian ya mereka jadi cuek terhadap kita gitu, dan dampaknya kita juga jadi cuek terhadap mereka gitu. Makanya kalau aku juga tipe orang ya satu persatu aja deh gitu. Aku makanan di piring aku masih banyak kok gitu. Aku nggak perlu tambah lagi gitu. Aku masih cukup makanan aku di piring aku gitu. Kalau aku mau nambah, kalau aku udah siap aja. Oke, ada lagi mungkin golden scene-nya buat itu yang berapa hari lalu? Kalau yang 2 hari sehari lalu? 2 atau 3 hari lalu tayang? 3 hari yang lalu kalau nggak salah. Sebentar aku sempet foto. Closing aja, udah closing ya? Harapan aja deh buat sinetron. Harapannya gimana nih Anika untuk sinetron ABWP? Sekarang suasananya gimana, semakin cair atau gimana, semakin kayak keluarga? Well, dari awal aku udah merasa kita semua udah kayak keluarga aja. We're just one big family. Kita coba untuk bekerja sama gitu. Kalaupun ada masalah di lokasi, kita pasti langsung bahasin secara, maupun itu masalah pribadi, itu terserah dari orangnya juga. Mau dibahasin di lokasi juga nggak ada masalah. Kita coba untuk kasih solusi. Tapi kalau mau simpen untuk diri sendiri nggak apa-apa, karena kita akan selalu ada buat semua kita gitu loh. It all comes back to us, like we're always there for each other. And ya kedepannya sih aku berharap kita nggak ada masalah, nggak berantem di lokasi, nggak amin, insya Allah amin, bisa 1000 episode ataupun lebih, itu juga nggak ada masalah. Kita ikutin aja, just go with the flow aja gitu. Terus kedepannya aku juga berharap Kinan pacaran sama Anika. Cepet seriusin, kasihan tuh Anika dianggurin terus. Merasa di PHP-in terus. Udah itu aja sih.